Apakah kalian bosan dengan brand HP yang gitu-gitu aja? Kotak HP yang mirip-mirip? Desain HP yang nggak ada perubahan? Capek sama perang spesifikasi tanpa akhir? Well, di video kali ini kalian bakal banyak ketemu hal-hal baru di HP ini, Nothing Phone One. Yes, ini brand HP baru yang namanya Nothing. Pendirinya adalah Carl Pei yang juga merupakan salah satu pendiri OnePlus dan resign Oktober 2020 lalu. Brand ini selalu tampil beda ya, mulai dari produk pertamanya yaitu TWS Nothing Air One dengan desain transparannya itu. Habis itu dilanjuti dengan HP ini yang punya box juga nggak biasa. Pipih dengan gambar komponen bagian belakang HP-nya. Terus di samping sini ada strip merah buat buka boxnya. Dan di belakang informasi tentang IMEI, model, warna, varian, dan lainnya. Oh ya, ada tulisan juga desain in London dan dirakit di China. Habis itu tinggal bahasa-bahasa dewa yang gue kurang ngerti nih. Langsung aja kita tarik strip merahnya yang cukup bikin sakit hati sih sebenarnya. Dimana box HP yang biasa kita jaga itu baik-baik, tapi ini langsung dirobek gitu aja. Terus di dalam sini ada HP-nya itu sendiri dan kotak aksesoris yang isinya SIM ejector. Wah, cukup unik ya ini. Terus kabel chargeran Type-C ke Type-C dan buku yang jarang kita baca. Dah itu aja, dan artinya kita nggak dapet chargeran juga. Plus boxnya nggak bisa ditutup rapat lagi nih. Oke, langsung aja kita kletekin plastiknya yang ternyata cukup susah ya. Sudahlah, kita cepetin aja. Pas dinyalain langsung disambut sama Nothing OS berbasis Android 12 dengan ciri khas fontnya yang titik-titik itu. Nah, pas setup ini cukup menarik. Setelah gue connect ke WiFi, kita dalam tanda petik dipaksa buat update software dulu sebelum kita bisa masuk. Setelah 10 menitan kelar, lanjut setup kayak biasa. Dan gue cek storage-nya udah kemakan 17 gigaan. Sekilas yang gue lihat untuk app-app dan UI-nya bersih banget nih. Udah kayak stok Android. Kalian bisa lihat apps-appsnya cuma segini doang dan yang sering kepake aja. Impresi gue tentang HP ini, HP anak muda banget nggak sih? Stylish, trendy, dan beda aja dari sisi back cover transparannya ini dengan lampu LED yang bakal kita bahas nanti. Sabar. Materialnya kaca dengan perlindungan Gorilla Glass 5 depan dan belakang, terus aluminium frame. Habis itu dia punya dua kamera belakang yang bump-nya nggak tebel-tebel amat sih. Dan lanjut kita ke bagian depan yang punya layar 6,55 inch dengan kamera selfie di kiri atas. Udah dapat screen protector bawaan dan bezelnya nggak bisa dibilang tipis sih, ada berasa garis hitamnya. Tapi keempat sisi bezelnya ini simetris ya guys, jadi nggak ada dagu yang lebih tebal di bagian bawah kayak kebanyakan HP Android lainnya. Hal ini bisa kejadian karena HP ini pakai fleksibel OLED. Maksudnya gimana tuh bang? Yuk gue jelasin, gue bikin simple aja ya, informasi bagus nih. Jadi yang namanya layar, dia ada bagian yang bakal dicolok ke motherboard. Nah, bagian yang dicolok inilah yang memunculkan dagu tebal ini. Tapi, karena misalnya fleksibel OLED, layarnya itu bisa dilengkungin ya. Dan bagian yang dicolok tadi diumpetin ke belakang. Jadi bebas dari dagu berlebih, sehingga bisa bikin bezelnya yang simetris. Gimana? Buat kalian yang nangkep, boleh bantu gua buat like video ini ya, karena bakal berarti banget buat gua. Thank you. Di sebelah kanan HP ini ada power button, di kiri volume, di atas mic doang, dan di bawah speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot yang nggak bisa tambah memori. Terus kalian perhatiin deh, tulisan SIM 1 dan SIM 2-nya juga ngikutin font mereka yang titik-titik itu loh. Keren. Terus frame-nya juga flat loh dia. Ayo, ngikutin sama HP apa? Iya, iPhone ya. Lebih tepatnya iPhone 13 Pro Max. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue baru ngeh nih, kalau case iPhone 13 Pro Max gue ini dilepas dan pasangin ke Nothing Phone, bisa ngepas uy. Gue cukup kaget sih tahu ini. Tapi tentunya posisi tombol-tombol di samping dan kameranya beda ya. Intinya feel genggam HP ini sama persis kayak iPhone 13 Pro Max, premium dan gak ada plastik-plastiknya. Cuman Phone One ini lebih enteng dengan berat 193,5 gram dan tebal 8,3 mili. Nah, lanjut kita ke spesifikasinya. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,55 inch 120Hz refresh rate yang adaptif di 60 atau 120. Dan tingkat kecerahan maksimalnya itu ada di 1200 nits. Bang, katanya ada masalah di layarnya ya? Rinting dan ada dead pixel gitu. Untuk ini kita bahas khusus di topik selanjutnya ya. Next, dari sisi performance, Snapdragon 778G Plus dengan pabrikan 6 nanometer buatan TSMC. Untuk baterainya pun punya kapasitas 4500 mAh yang support 33 watt charging. Ada wireless charging sama reverse-nya juga.
Lanjut kita ke kameranya yang punya dua kamera belakang 50 megapiksel wide ber-OIS dan satu lagi 50 megapiksel ultra wide. Untuk ini Carpe jelasin ya kalau mereka emang sengaja kasih setup dua kamera belakang. Alasannya daripada taruh kamera yang biasanya cuma lensa tempelan, mereka cuma fokus di dua ini aja tapi bener-bener solid. Nggak maksain tambah satu lensa, misalnya 2 megapiksel makro kayak... Isi sendiri di komen bawah ya. Untuk spek lainnya, dia ini udah HP 5G, stereo speaker, IP53, in-display fingerprint, dan yang menarik, dukungan Android update-nya sampai 3 tahun. Dan security patches-nya 4 tahun loh. Jadi kalian tenang aja, selama 3-4 tahun ke depan gak bakal ditelantarkan. Ini dia jualan utama mereka yang dinamakan Glyph Interface, di mana terdapat 900 LED di belakang sini guys. Apa aja yang bisa dilakuin? Yang pertama, ringtone sama notification. Jadi LED di belakangnya itu bisa ngikutin ringtone yang udah disediain sama Phone One ini ya. Bahkan kalian bisa pakai lagu kalian sendiri, nanti LED-nya bakal nyesuain. Yang kedua, charging indicator. Jadi saat nge-charge nanti bakal ada lampunya di sini nih buat kasih tahu progress charge kalian. Ini bakal nongol pas ditengkurupin aja ya. Dan kalau hilang tinggal geser dikit bakal nongol lagi. Dan yang ketiga, pas buat wireless charging juga bakal nyala bulat gede di tengah. Selanjutnya, waktu recording juga keren sih ini, bisa aktifin lampu merah kedap-kedip gitu. Terakhir, LED di belakangnya ini bisa jadi flashlight waktu foto atau video. Dan menurut gua lebih bagus pakai LED ini ya kemana-mana sih dibanding sama pakai flashlight biasa. Kalian bisa lihat nih perbedaannya. Dan buat makro pun juga bisa membantu dapat cahaya yang lebih menyeluruh dan soft gitu ya. Jadi, kalau kalian ngikutin beritanya nih, ada banyak kasih tahu kalau HP ini ada masalah di displaynya ya. Dari beberapa user nih, diantaranya green tint di layar dan dead pixel di dekat kamera selfie-nya. Dan untungnya unit gua ini nggak ada masalah. Jadi gue coba tes pakai dark mode, nggak kelihatan green tint-nya. Kalau kalian tanya, Bang, kok itemnya nggak pekat ya? itu emang warna dari sananya ya. Dan gue sempat download gambar hitam dan hasilnya aman. Terus untuk dead pixelnya sendiri juga nggak ada di sekitar kamera selfie. Paling masalah buat gue itu screen protector bawaannya agak sedikit melenceng. Overall aman guys. Ada 3 hal yang pengen gue kasih tahu kalian tentang HP ini. Yang pertama, vibrationnya itu bulat banget ya, nggak mencar-mencar, mantep. Rasanya itu kayak rasa-rasa getaran HP flagship guys. Untuk foto selfie ini warnanya cukup mendekati natural ya. Warna muka gue juga sama. Untuk portretnya cukup oke. Rambut tipis-tipis di atas nggak kena blur, walaupun bagian kiri sini masih kurang sempurna. Untuk foto kamera belakang juga punya warna yang pas, nggak oversaturated. Dynamic range-nya juga bagus. Tapi gue berasa lensa ultra wide dan wide-nya ada perbedaan warna di sini. Terus untuk kamera app-nya cukup simple ya. Dia ada slow-mo, video, foto, portrait, dan ini dia more-nya. Nggak banyak fitur macem-macem ya di sini. Dan gue demen sih, simple. Karena emang cuma menu-menu itu doang yang biasanya gue pakai buat kamera. Kalau video sambil bergerak, kalian wajib nyalain stabilisasinya karena cukup ngebantu hasilnya. Untuk foto makro, dia pakai lensa ultra wide ya, walaupun sedikit gelap, tapi sisanya udah bagus. Terakhir untuk resolusi video di kamera belakang dia bisa sampai 4K 30 fps ya. Habis itu kamera depannya 1080p 30 fps. Dan satu lagi dia ada fitur HDR Live, tapi dia mentoknya di 1080p aja. Gue barusan cek footage yang tadi itu dari ultra wide ya kamera belakang, cuma stabilisasinya off. Kalau sekarang gimana guys? Karena gue udah nyalain stabilisasinya on nih. Satu yang gue notice di sini, jitternya minim banget. Nggak ada cahaya-cahaya yang ikut gerak waktu ngelangkah. Untuk detailnya oke aja, berasa ada noise tapi masih batas wajar buat gua. Untuk kamera selfie low light sama kayak daylight-nya, tiba-tiba ada warna yang loncat gitu, nggak tahu kenapa. Untuk detail agak kurang, banyak noise-nya. Jitter juga termasuk minim sih di sini. Night mode di HP ini harus sering-sering dipakai ya guys, bikin warnanya jadi lebih akurat. Ngehandle cahaya juga lebih baik, jadi banyak detail yang kelihatan di night mode ini. Untuk selfie night mode juga bikin backgroundnya lebih jelas sih, tapi sayangnya warna kulit gue jadi agak kecoklatan. Overall, walaupun kualitas kameranya belum selevel flagship, tapi masih lebih baik dari HP kelas mid-range. Semoga semakin sering dapat update software, hasilnya bisa lebih bagus lagi.
Jadi HP ini punya dua warna, ada putih sama hitam, sama-sama transparan dan keren sih. Untuk variannya dia ada 3, 8128, 8256, sama 12256. Mulai dari 399 pound untuk harga resmi di UK sana, atau sekitar 7,2 juta rupiah. Tapi sayangnya di Singapura ini cuma keluar satu varian, yaitu 8 plus 256. Dan harganya lebih mahal, yaitu 9 jutaan. Kayaknya gara-gara kurs Singapura yang lagi nggak bagus juga sih. Cuma entah kenapa negara tetangga Malaysia bisa jauh lebih murah di sekitar 8 juta aja. Wah, mantap sih. Selain itu di website resmi mereka juga jual case transparan dan screen protector yang masing-masing seharga 25 Singapura dolar atau sekitar 260 ribuan. BTW buat teman-teman yang tertarik sama HP ini bisa kepoin just tip rekomendasi gua sg.shipshop. Dan setahu gua, mereka itu bisa dapetin versi Malaysianya ya, jadi harganya bisa lebih terjangkau. Gak usah takut ditipu-tipu, pastinya aman karena pakai jalur resmi dan emailnya juga bakal terregistrasi di Bea Cukai. Langsung cus kepoin IG atau Topetnya sg.shipshop. Kesimpulannya ya, menurut gua HP ini bukan buat semua orang dan pastinya nggak cocok buat para pemuja spek. Nothing coba keluar dari kompetisi brand-brand Android lainnya yang berlomba-lomba punya spek tinggi, kamera banyak berpiksel-piksel dengan bermacam fitur yang ada. Justru dia muncul dengan kesimpulan UI-nya dan menitik beratkan pada desain back cover plus LED yang beda. Spesifikasinya bukan yang terbaik ya di setiap komponen, tapi cukup buat ngejalanin aktivitas-aktivitas normal orang pakai HP. Misalnya ngegame Genshin Impact dengan settingan low 60 fps aja hasilnya udah bagus kok, dapat fps rata-rata di 52-an. Suhu panas sedikit di 43 derajat dengan baterai berkurang 9% selama 15 menit main. Jatuhnya menurut gua ini lebih ke HP fashion nggak sih? Sama kayak TWS-nya itu punya desain yang fashionable. Terlebih di batch-batch awal, HP ini dijual di partner-partnernya Nothing yang kebanyakan itu brand-brand fashion loh. Salah satunya yang di Singapura ini adalah Limited EDT. Gimana guys, menurut kalian analisa cupu gua ini masuk akal nggak guys kalau HP ini lebih ke fashion? Atau kalian ada pendapat lain? Coba kasih tahu ya. Oh iya, satu lagi yang jadi pertanyaan gua nih. Untuk sekarang, jujur gue seneng banget ya pakai HP ini dengan segala keunikannya. Tapi setelah pakai misalnya 2 atau 3 bulan lagi, apakah rasa ini masih sama? Iya, kayak perasaanmu ke si dia. BTW guys, kalau kalian suka sama video-video di channel ini, boleh bantu like dan subscribe buat yang belum ya, biar gue seneng dan gak sia-sia kerjainnya. Thank you dan bye-bye.